Jauh sebelum sejarah tercatat, bahkan sebelum waktu seperti yang kita kenal dimulai, ada satu kisah yang menjadi fondasi dari segalanya. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi ini adalah cetak biru tentang siapa kita. Inilah kisah Adam, manusia pertama, sebuah narasi epik tentang kemuliaan, sebuah kesalahan, dan takdir agung yang menjadi titik awal perjalanan kita semua. Di balik semua ini, ada satu pertanyaan mendasar yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Untuk apa sebenarnya kita diciptakan? Apa tujuan besar di balik keberadaan kita di dunia ini? Nah, seluruh kisah Adam ini pada intinya adalah jawaban dari pertanyaan besar itu. Oke, mari kita mulai dari babak paling awal. Bayangkan, di hadapan para malaikat yang mulia dan senantiasa taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan sebuah rencana besar. Sebuah deklarasi yang akan mengubah konstelasi alam semesta untuk selamanya. Dan inilah kalimat kuncinya, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Kata khalifah ini penting sekali. Ini bukan sekedar berarti pemimpin atau penguasa ya. Khalifah adalah seorang wakil, seorang manajer, seorang wali yang diberi amanah suci untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Sebuah kehormatan yang tak terhingga, dengan tanggung jawab yang juga sama besarnya. Mendengar ini, para malaikat pun bertanya. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukanlah sebuah protes atau penolakan. Ini lebih seperti pertanyaan tulus dari makhluk yang suci yang ingin memahami. Mereka bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau hendak menciptakan makhluk yang berpotensi merusak dan menumpahkan darah, padahal kami di sini selalu menyucikan-Mu?" Mereka hanya ingin tahu, apa hikmah agung di baliknya. Jawaban Allah begitu singkat, padat, namun mengandung kedalaman yang luar biasa. "Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban ini seolah menegaskan bahwa ada sebuah gambaran yang jauh lebih besar, sebuah rencana sempurna yang tersembunyi, yang ilmunya hanya miliknya semata. Nah, setelah rencana diumumkan, fokus kita beralih pada penciptaan sang aktor utama, Adam alaihi salam. Dia diciptakan bukan sebagai makhluk biasa, tapi sebagai ciptaan yang sejak awal sudah diberikan status dan kemuliaan yang sangat unik. Coba kita renungkan sejenak 4 kemuliaan luar biasa yang dianugerahkan kepada Adam. Pertama, ia diciptakan langsung oleh tangan Allah, ini menunjukkan sebuah kedekatan dan perhatian yang spesial. Kedua, ditiupkan ke dalam dirinya ruh dari Allah. Ketiga, para malaikat, makhluk mulia yang terbuat dari cahaya, diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Dan yang keempat, ini adalah kunci dari segalanya. Ia diajarkan nama-nama segala sesuatu. Untuk menunjukkan keunggulan ini, Allah mengadakan semacam ujian. Benda-benda ditunjukkan di hadapan para malaikat dan mereka diminta menyebutkan namanya. Mereka tidak mampu. Tapi Adam, dengan izin Allah, ia bisa menyebutkan semuanya. Jadi jelas ya, pengetahuan adalah kehormatan pertama yang menjadi bekal utamanya sebagai khalifah. Kemudian datanglah perintah untuk bersujud itu. Dan disinilah, di momen inilah, terjadi perpecahan pertama. Kita melihat 2 respons yang sangat kontras. Di satu sisi ada kepatuhan total dari para malaikat, di sisi lain ada penolakan dan pembangkangan yang lahir dari satu penyakit hati, kesombongan. Dan inilah argumen iblis. "Aku lebih baik dari dia," katanya. "Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah." Lihat logikanya yang cacat ini. Dia merasa asal-usulnya lebih superior dan melupakan esensi dari perintah itu sendiri, yaitu ketaatan pada Sang Pencipta. Kesombongan inilah yang membuatnya jatuh dan menjadikannya musuh abadi bagi kita semua. Kisah kita sekarang berpindah latar ke sebuah tempat yang tak terbayangkan indahnya. Surga. Di sana, Adam tidak lagi sendirian. Dia diberikan seorang pendamping dan mereka berdua akan menghadapi ujian pertama mereka. Ya, di surga, Adam tidak kesepian. Dari tulang rusuknya, Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya, sumber ketenangan dan cinta. Merekalah cikal bakal keluarga umat manusia, simbol dari ikatan yang saling melengkapi. Di tengah surga yang luas, dengan segala kenikmatannya, hanya ada satu aturan. Cuma satu, sebuah pohon yang terlarang untuk didekati. Larangan ini sejatinya bukanlah untuk membatasi, tapi ini adalah sebuah ujian murni tentang kepercayaan, tentang ketaatan pada Dia yang telah memberikan segalanya. Tentu saja, musuh yang telah terusir itu tidak tinggal diam. Iblis datang dengan bisikan-bisikan halusnya yang menggoda.
Dia memanipulasi keinginan alami manusia untuk hidup abadi. Dia bilang, Tuhanmu melarang pohon ini cuma supaya kalian tidak jadi malaikat atau hidup kekal. Dia bahkan menamai pohon itu pohon khuldi, pohon keabadian, sebuah taktik licik untuk menjerumuskan mereka. Dan kita pun tiba di puncak emosional kisah ini. Sebuah momen kelemahan manusiawi yang tak terhindarkan, yang kemudian langsung diikuti oleh sebuah pelajaran yang paling indah. Penyesalan yang mendalam, dan terbukanya gerbang pengampunan. Rangkaian peristiwa ini seperti cermin bagi kita. Pertama, ada tipu daya dari setan. Lalu, karena lupa, larangan itu pun dilanggar. Tapi, yang paling penting adalah apa yang terjadi sesudahnya. Kesadaran langsung datang, diikuti penyesalan yang tulus. Dan puncaknya, mereka segera bertaubat. Dan pintu ampunan itu pun terbuka lebar. Ini adalah pola dasar penebusan dosa bagi seluruh anak cucu Adam. Dengarkanlah doa mereka. Ini adalah model taubat yang sempurna, dimulai dengan pengakuan dosa. Kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dilanjutkan dengan permohonan ampun dan kesadaran penuh bahwa hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Inilah kalimat-kalimat pertama yang diajarkan Allah untuk meraih ampunannya. Turunnya Adam dan Hawa ke bumi seringkali dianggap sebagai hukuman. Padahal jika kita lihat lebih dalam, ini bukanlah sebuah akhir. Justru ini adalah awal dari misi mereka yang sesungguhnya. Pemenuhan dari rencana agung yang sudah diumumkan sejak awal. Ingatkan rencana awalnya menjadi khalifah di bumi. Nah, bumi inilah arenanya. Kehidupan di sini dengan segala ujian, tantangan, dan pilihannya adalah panggung yang sesungguhnya. Disinilah kita, keturunan mereka, diberi kesempatan untuk membuktikan kelayakan kita sebagai khalifah. Jadi, apa pelajaran abadi yang bisa kita petik? Sederhana saja. Pertama, kesombongan adalah akar dari segala kejatuhan. Kedua, kita ini manusia, wajar jika lupa dan berbuat salah. Tapi yang terpenting, ketiga, pintu taubat itu tidak pernah tertutup. Keempat, tujuan hidup kita jelas, menjadi khalifah di bumi. Dan terakhir, jangan pernah lupa, kita punya musuh yang nyata. Pada akhirnya, kisah Adam adalah cermin bagi kita. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan yang sama persis. Apakah kita akan mengikuti jejak kesombongan iblis atau meneladani jalan taubat dan kerendahan hati Adam? Warisan mana yang akan kita pilih? Jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam diri kita masing-masing.